Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatamal anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang hak, takwa yang sungguh-sungguh, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian semua itu mati, illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Maqala aydan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaklah setiap kamu, setiap diri, masing-masing pribadi mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan hari esokmu. Utama dan terpenting adalah bekal untuk menghadapi kehidupan sesudah dunia ini. Wattaqullah, dan tetaplah bertakwa kepada Allah. Sebab apa? Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha mengetahui, bima, terhadap apa saja, ta'malun, yang kamu perbuat, yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan, Allah tahu dengan pasti. Qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis, bersabda baginda mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Aw qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, demikian pula siapa yang berdiri di malam hari menunaikan qiyam Ramadan juga karena iman dan mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Insyaallah, niscaya dosa-dosa masa lalunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat jasmani, sehat rohani, dan yang tidak kalah penting adalah nikmat berupa iman dan Islam. Karena dengan iman Islam inilah yang bisa menjadi motor penggerak, mesin pendorong, sehingga kita mampu untuk meringankan langkah kaki kita, meninggalkan sejenak segala urusan dunia kita dalam rangka membuktikan kepada Allah Al-Khaliq, Tuhan pencipta kita, bahwa siang hari ini kita masih dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan kehadiran kita, keberadaan kita, datangnya kita di tempat ini betul-betul kita niatkan untuk mencari ridha Allah dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah Jumat yang terbaik. Karena ibadah Jumat hari ini adalah ibadah Jumat yang kesekian kalinya yang kita lakukan bertepatan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang baik, hari Jumat adalah hari yang baik, ibadah Jumat adalah ibadah yang baik, dan orang-orang yang menunaikan ibadah Jumat, orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang baik. Dalilnya
panggilannya sama, diawali oleh Allah dan kalimat ya ayyuhalladzina amanu untuk salat Jumat, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, dan seterusnya. Untuk puasa Ramadan sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah kita semua di sini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik, di bulan yang baik, kumpul bersama orang-orang baik di tempat yang baik. Khairul makan lil muslim al masjid. Tempat terbaik bagi seorang muslim adalah masjid. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita tahu mana jalan keimanan, mana jalan kekafiran, mana jalan menjadi orang-orang yang diselamatkan, dan mana jalan menjadi orang-orang yang tersesat. Mudah-mudahan kita istiqomah menjadi orang Islam sampai akhir hayat hidup kita, tetap dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Hadirin jamaah Jumat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sebuah bentuk perniagaan, sebuah bentuk perdagangan, sebuah bentuk bisnis yang tidak hanya mendatangkan keuntungan, bahkan punya nilai plus. Apa itu? Akan membuat kamu terhindar dari segala malapetaka kehidupan, akan terhindar dari segala bentuk siksaan yang sejatinya kita tidak menginginkan. Allah Subhanahu wa taala menawari kita dengan bahasa-bahasa yang memang disenangi oleh manusia, jemaah yang berbahagia, berdagang. Ketika kita tetap berdagang, yang terbayang dalam benak pemikiran kita apa? Keuntungan, laba, sukses, berhasil, banyak cuan. Allah mendekati kita dengan bahasa-bahasa seperti, karena memang seleranya umumnya manusia seperti itu. Salat Jumat, ketika kita berbincang tentang salat Jumat, jemaah yang berbahagia, Allah menyandingkan antara perintah untuk menunaikan ibadah Jumat dan peringatan untuk meninggalkan jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru, dipanggil, diajak untuk menunaikan ibadah Jumat pada hari Jumat, standarnya Allah, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah memenuhi panggilan itu. Wadarul bai'ah, tinggalkan sejenak jual belimu. Jual beli, tijarah, perdagangan disenangi oleh manusia. Di surat As-Saff ini pun Allah sama menawari kita, maukah kamu aku tunjukkan sebuah bentuk perniagaan atau perdagangan yang tidak hanya mendatangkan keuntungan finansial mungkin, tapi lebih dari itu kita akan dihindarkan oleh Allah dari segala malapetaka. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, Allah tidak hanya menawari, Allah juga menunjukkan bentuk-bentuk perniagaan yang kalau kita lakukan, maka kita akan termasuk kelompok yang diinginkan oleh Allah dalam surat As-Saff ayat 10 tadi. Apa itu? Dalam surat Fatir ayat 29, surat 35 ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menawarkan, memberikan kita petunjuk tentang bentuk-bentuk perniagaan yang kalau kita lakukan, maka kita akan mendapatkan keuntungan plus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ada 3 bentuk perniagaan, jamaah yang berbahagia, yang kalau kita mau dan konsisten istiqomah ajak melakukannya, kita akan mendapatkan keuntungan yang besar menurut
standar Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alladzina yatluna kitab Allah, yaitu orang-orang yang sedang yatluna, senang menelaah, sedang mengkaji, senang ngaji, senang mendalami Al-Quran. Yatluna kitab Allah, senang mendalami kitab Allah. Apa itu Al-Quran? Dari jamaah yang berbahagia, Al-Quran yang kita punya ini secara umum fungsinya sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, entah dia iman entah dia kafir. Dan lebih khusus dia adalah sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia yang takwa. Al-Quran ini tidak boleh dijadikan sebagai hiasan lemari, dianggap sebagai kitab suci, hanya menjadi hiasan lemari, ditaruh di tempat yang tinggi, dibaca ketika ada orang mati. Fungsi Quran bukan sebagai hudal lil mayyit, tapi sebagai hudal lil nas, lebih khusus hudal lil muttaqin, berarti orang-orang yang masih hidup. Bagaimana kita bisa mendapatkan Al-Quran, mendapatkan intisar dari Al-Quran? Tentunya alladzina yatluna kitab Allah. Tadi takbir masjid sudah mengumumkan hari sekian jam sekian ada jadwal kajian ini, hari ini jam ini ada kajian itu dalam rangka implementasi dari perintah ini. Alladzina yatluna kitab Allah. Kalau kita ambil jamaah yang berbahagia, standar yang paling bawah membaca Al-Quran ini, kita membaca saja sudah merupakan bentuk kemuliaan yang luar biasa yang Allah hadiahkan lewat lisan mulia Rasulullah SAW. Contoh, kata Nabi, pribadi yang baik. Siapa pribadi yang baik itu? Nabi langsung memberikan definisi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu. Siapa itu? Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang mempelajari Al-Qur'an lalu mengajarkan. Kesimpulannya, yang belajar ngaji ya baik, yang mengajari ngaji juga menjadi orang baik. Standarnya Allah. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, karena singkatnya waktu, standar rumah yang baik lagi-lagi ada Al-Qurannya. Rasulullah SAW bersabda, nawwiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu, artinya undanglah dalam manazilmu, tempat-tempat tinggalmu dengan dua perkara. Satu, sholat sunnah. Di mana? Di rumah tempat tinggal kita. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, apa? Wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Di mana? Di rumah tempat tinggal kita. Bahkan Nabi itu membandingkan antara rumah orang beriman sejati dan kuburan itu pakai standar Quran. Wala taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu itu menjadikan rumah tempat tinggalmu itu seperti kuburan. Di kubur tidak boleh ada orang baca Quran. Qurannya saja dibaca di rumah. Kalau sekarang realnya nyatanya ada sebagian masyarakat yang baca Quran di kuburan, itu perlu dipertanyakan. Kalau kita ke kuburan berziarah, mendoakan orang yang sudah meninggal, masuk kubur baca doa, assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum. Itu yang Nabi ajarkan. Bukan baca Quran di kuburan. Quran itu dipelajari di masjid, dibaca di rumah. Dibaca di rumah, dibaca di masjid, bukan dibaca di kuburan. Itu beramal nampaknya soleh, tapi realnya salah. Maka pentingnya kita ngaji supaya amal kita menjadi amal yang soleh. Yang ketiga, jemaah yang berbahagia, Allah melalui Rasulullah
langsung membocorkan berapa kebaikan yang didapat oleh orang-orang yang senantiasa menginteraksikan dirinya dengan Al-Quran. Nabi SAW langsung memberikan bocoran kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita termotivasi. Karena manusia ini kalau dikasih hadiah kan senang. Ini Nabi memberi hadiah tapi masih goib, belum nampak. Apa kata Nabi dalam hadisnya itu? Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya satu hasan, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan itu langsung dibalas oleh Allah dengan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, alif itu satu huruf, walamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Berarti ketika kita ngaji Yasin langsung dapat Pak 20. Paham nggak paham dapat. Karena dalilnya man qara, siapa yang membaca. Alif lam mim 30, nun 10. Yang terakhir jemaah yang berbahagia, Al-Quran yang kita baca ini informasi dari Nabi. Suatu masa nanti ketika di kehidupan akhirat, dia akan datang untuk memberikan pertolongan kepada kita yang ketika di dunia senang membaca. Ini lagi-lagi informasi bagi orang-orang yang beriman, yang percaya, yang yakin bahwa dia tidak akan hidup selama-lamanya di dunia. Suatu masa nanti dia harus dipisah, entah terpaksa atau dipaksa, dia harus berpisah dari kehidupan dunia lewat pintu kematian, hidup di alam yang baru namanya alam barzakh sampai nunggu datangnya hari kiamat. Di hari kiamat nanti, info dari Nabi, Quran ini akan datang untuk memberikan kita syafaat selain syafaat Rasulullah, karena senangnya kita berselawat dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita ini. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya dia Al-Quran itu akan datang pada kamu di hari kiamat nanti. Untuk apa? Syafi'an, untuk memberikan syafaat atau pertolongan. Kepada siapa? Li ashabihi, kepada sohib-sohibnya, sahabat-sahabatnya. Siapa? Orang-orang beriman yang ketika hidup di dunia, di sela-sela waktunya, setiap harinya, dia selalu sempatkan untuk membaca Quran. Dari 4 hadis tadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pribadi kok sepertinya kita tidak punya cukup alasan yang logis dan ilmiah untuk mengatakan saya tidak punya kesempatan waktu untuk membaca Quran karena saya terlalu sibuk. Dari 4 dalil tadi, motivasi dari Nabi tadi, kemudian kita insya Allah tidak punya cukup alasan untuk mengatakan saya nggak punya kesempatan untuk bisa baca Quran. Kita bisa di atas mobil pun bisa sambil murojaah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi, bisa. Sepeda motor bisa. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim, tinggal kita mau atau. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk perniagaan yang kedua dari Allah yang Allah tawarkan untuk kita apa itu? Wa qamus shalah, tegakkan salat. Salat ini menjadi pembahasan yang paling dominan di dalam Al-Quran. Bahkan baginda mulia Rasulullah SAW mengatakan garis pemisah antara keimanan seorang mukmin dan kekafiran seorang adalah salat. Bainar rajuli wa bainal kufri wasyirk tarkus shalah.
garis pemisah antara kita yang beriman atau muslim dengan kafir, ukurannya sholat. Ramadan, bapak sakit boleh tidak puasa. Ramadan, bapak safar Surabaya Jogja naik pesawat, secara fikih diberikan rukhsah boleh tidak puasa karena safar. Kalau Ustaz pesawatnya kan enak, ukurannya safar. Bapak boleh tidak puasa, tapi sholat Pak, biar bapak safar ataupun bapak sakit tetap harus sholat. Hanya caranya saja yang berbeda. Apa maknanya? Sholat itu menjadi ruh, menjadi nyawa. Apalah arti badan tanpa nyawa? Berarti kalau ada orang Islam yang hidup lalu tidak mau ruku dan sujud, maaf, bahasa kasarnya itu mayat berjalan. Siapa? Orang-orang yang mengaku muslim tapi tidak mau ruku dan sujud. Maka mari jemaah yang berbahagia, kita istiqomah menjaga sholat kita. Sholatnya anak-anak kita pun kita perhatikan. Jangan pernah bosan. Seandainya di rumah kita tuh ada anak kita yang sudah ngerti sholat itu wajib tapi masih muter-muter, jadikan itu sebagai kesempatan kita berdakwah. Nah, sholat, nah, ayo, nah, bangun. Susah bangunkan, bangun. Terlambat nggak apa-apa. Jangan sampai ada toleransi di antara kita, kemudian ada anak yang karena terlambat bangun, lalu kita boleh kamu masuk sholat karena sudah habis waktu. Maka ini akan bisa menjadi semacam legalitas bagi dia untuk melanggar perintah sholat pada masa-masa berikut. Tekankan kepada kita dan semua anggota kita, nah orang Islam itu hidup karena dia sholat. Ketika dia tidak sholat, sekalipun dia puasa Ramadan, sekalipun dia hafal Quran, sekalipun dia haji setiap tahun, umroh setiap bulan, maka itu di hadapan Allah nol besar. Kenapa? Kunci agama kita adalah di sholat. Yang ketiga, kaum muslimin yang berbahagia, tawaran perdagangan dari Allah, yaitu wa anfaqu mimma razaqnahum, infakkanlah. Sholat pasangannya sedekah, infak. Sholat hubungan vertikal kita kepada Allah langsung. Zakat, infak, sedekah itu hubungan horizontal. Apa maknanya? Kita tidak hanya boleh baik ke atas, tapi juga harus baik ke samping. Inilah fungsi Islam dan umat Islam sebagai rahmatan lil alamin. 3 bentuk perniagaan yang Allah tawarkan kepada kita. 1, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Yang kedua, tegakkan salat 5 waktu. Yang ketiga, sempatkan dan jadikanlah infak sebagai bagian dari style life atau gaya hidup kita sebagai seorang muslim yang mengharapkan perdagangan yang menguntungkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa, kami menyampaikan sebuah pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu kesempatan ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, siapa orang beriman yang cerdas itu?" Siapa orang muslim yang cerdas? Namanya Al-Qais. Al-Qais namanya orang yang cerdas. Nabi kemudian mendefinisikan orang cerdas itu tandanya ada 2. Indikator orang yang cerdas menurut konsep Rasul Muhammad SAW. Berarti menurut Islam. Kalau versi kita kan mungkin siapa orang cerdas itu? Orang yang bisa menjawab semua pertanyaan. Mungkin
secara keilmuannya. Tapi yang dibentuk, yang ditanamkan oleh Nabi untuk kita adalah bagaimana kita menjadi orang cerdas dalam pengertian versi apa yang Rasulullah SAW definisikan. Kata Nabi, orang cerdas itu tandanya dua. Satu, mandana nafsahu, yaitu orang yang selalu mengevaluasi perjalanan hidupnya, sibuk mencari celah keburukan dirinya, kemudian terus memperbaiki dirinya. Dia tidak sibuk untuk mengurus kekurangan dan kejelekan orang lain, tapi dia sibuk melihat kekurangan, keburukan dan kejelekan dirinya. Kata Nabi, ini orang yang cerdas. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, orang yang cerdas siapa? Adalah wa amila lima ba'dal maut, yaitu mereka yang beramal sebagai persiapan untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian. Beramal untuk bekal kehidupan sesudah kematian. Tiga yang kita bahas tadi yang merupakan bentuk perdagangan dari Allah adalah amalan-amalan yang nilainya, yang manfaatnya, yang kegunaannya itu akan kita dapatkan setelah kita mati nanti. Salat, berapa banyak pahala salat kita? Sekarang nggak nampak. Berjamaah 27, nggak nampak. Maaf, soft depan ini kata Nabi kepada sahabatnya, seandainya kamu tahu berapa besar pahalanya orang yang mengambil soft terdepan dalam setiap sholat berjamaah, dan ini untuk mendapatkannya harus dilakukan dengan cara undian, niscaya kalian akan ikut mulai itu. Itu Nabi yang ngomong. Berapa pahalanya? Gak nampak. Kenapa? Gaib, hanya bagi yang yakin. Salat subuh, qobliyah subuh, Nabi memberi bocoran dikit. Rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh, kata Nabi, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Jadi kalau Amerika itu mau menyerang Iran karena ini kuasai minyaknya Iran, atau ini menghentikan nuklirnya Iran, itu urusan dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan 2 rakaat salat sunnah seorang mukmin. Dia yakin. Maka salat kita, baca Quran kita, infak sedekah kita itu kita perbuat di dunia, tapi hasilnya akan kita dapatkan kapan? Ba'dal maut, sesudah kita mati. Nah, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk kematian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najati minan nar wal 'afwi 'inda al-hisab. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil fasiqin wansurna 'alal qaumil musyrikin wansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal
taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarrubana wa takhasmana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Balagha innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.